memanah, berkuda, dan berenang. Akhir-akhir ini dianggap sebagai olahraga yang bernilai ibadah dengan alasan ittiba. Share your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ashabi semua, gulat merupakan olahraga bela diri kuno yang dikenal sejak peradaban manusia ini ada. Di tangan masyarakat Mesir kuno, gulat yang semula dipraktekkan secara sederhana akhirnya perlahan dijadikan lebih terpola dan sistematis. Perkembangan olahraga ini pun terus menguat hingga era Yunani dan Romawi kuno. Sebelum Islam datang, bangsa Arab jahiliyah itu juga kerap mempraktekkan olahraga ini. Bahkan gulat termasuk latihan yang rutin dijalankan sebagai bentuk persiapan perang. Gulat pun masuk sebagai salah satu syarat kecakapan yang lazim dimiliki pasukan. Kompetisi gulat juga kerap diselenggarakan dengan beragam seremonial di dalamnya. Di antara suku Arab yang paling dikenal sebagai entitas yang menggeluti olahraga gulat adalah suku Ghassan. Ya, pada masa Islam datang, tradisi itu masih semakin kuat dan dijadikan sebagai barometer kejantanan pria. Tantangan semacam ini juga pernah diterima oleh Rasulullah SAW pada awal Islam. Sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk salah satu nama pegulat unggulan yang dikenal khalayak sejak pra-Islam. Ashabiku mungkin di antara kita hanya familiar dengan segelintir olahraga saja yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, memanah, berkuda, dan berenang. Akhir-akhir ini dianggap sebagai olahraga yang bernilai ibadah dengan alasan ittiba. Ya, ittiba Rasul atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal ada olahraga gulat juga itu, sahabat semua. Jika dibuka-buka lagi literatur klasik, utamanya sejarah dan hadis, ditemukan potongan cerita tentang Rasulullah SAW yang pernah bertanding gulat dengan seorang sahabat bernama Rukanah bin Abdul Yazid bin Hashim. Kisah ini diabadikan dalam Syirah Ibnu Hisham dan Syirah Ibnu Ishaq. Kitab sejarah Islam paling representatif dan paling banyak dirujuk di dalam penulisan sejarah Islam. Tidak hanya dalam kitab sejarah saja, ternyata kisah ini juga ditemukan dalam kitab Sunan Abi Daud dan kitab Sunan At-Tirmizi. Ya. Nah, ada sebuah kisah Rasulullah SAW ketika berduel, gitu ya, bergulat dengan Rukanah Ibnu Abdul Yazid. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Abu Ishaq bin Yasar, ia mengisahkan waktu itu Rukanah Ibnu Abdul Yazid bin Hashim adalah orang terkuat dari suku Quraisy. Ya, suatu hari Rukanah berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW di sebuah tempat di Mekah. Rasulullah SAW berkata kepada Rukanah, "Hai Rukanah, mengapa engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerima dakwahku? Seandainya aku tahu bahwa yang kamu katakan itu benar, maka aku akan mengikutimu." Jawab Rukanah. Ya, Nabi pun kemudian menantang Rukanah untuk bergulat. Apa kata Rasulullah? "Bagaimana pendapatmu jika aku mengalahkanmu dalam pertandingan gulat? Apakah kamu akan membenarkan apa yang aku dakwahkan kepadamu?" "Iya," jawab Rukanah. "Ayo, majulah. Mari kita bertarung." Tantang Rasulullah SAW. Kemudian ashabiku semua, Rukanah bangkit dan melawan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW menyergapnya dan membantingnya, ia tidak kuasa sedikit pun untuk melawan Rasul. Kemudian ia bangkit kembali dan meminta beliau mengulangi lagi pertandingannya. "Ayo lagi Muhammad," tantang Rukanah. Ya. Maka untuk yang kedua kalinya, Rukanah kembali dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabiku semua, ya akhirnya Rukanah mengakui kekalahannya dan mengatakan, "Ya, ini adalah sesuatu yang menakjubkan wahai Muhammad.
engkau telah mengalahkanku. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kembali kebolehannya, ya, untuk semakin menarik Rokanah ke dalam Islam, ya, dengan memanggil sebuah pohon, ya, agar mau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata benar hal itu terjadi, sehingga pohon tersebut berhenti di hadapan Rasulullah SAW, kemudian kembali lagi ke tempatnya. Ashabiku semua, singkat cerita, ya, Rukanah akhirnya menjadi Muslim dan mengajak kaumnya yang lain untuk memasuk Islam. Meskipun riwayat ini terdapat dalam kitab sejarah, namun sahabiku semua, keberadaannya juga dijumpai dalam banyak kitab hadis, seperti dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Sahihain, karya Imam Hakim, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, di antara redaksi lainnya adalah dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bergulat dengan Rukanah. Dan ketika itu Rukanah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, perbedaan antara kami dan orang musyrik adalah surban, ya, surban yang ada di atas peci-peci. Al-Imam At-Tirmizi berkomentar dalam kitabnya bahwa hadis ini hasan meskipun gharib, ya. Sebab nama beberapa orang perawinya kurang familiar menurut Imam At-Tirmizi. Meskipun demikian, terdapat riwayat lain dengan sanad yang lebih baik, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rukanah itu mengakui kehebatan Rasulullah SAW, ya, dengan mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang membuatku marah selain engkau, wahai Muhammad. Ya, engkau telah mengalahkanku, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ashabi ke semua, itu demikianlah, ya, kisah Rasulullah SAW yang bergulat dengan pegulat terhebat dari suku Quraisy. Ya. Ashabi ke semua, ada lagi ini. Rasulullah SAW bergulat itu dengan sahabat Nabi sendiri. Dikisahkan para sahabat mengatakan bahwa itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang fisiknya sangat kuat. Ya, bahkan diceritakan sewaktu mendobrak pintu Khaybar, ya, tempatnya orang-orang Yahudi, itu 1,5 gerbang dipegang hanya dengan satu tangannya saja. Orangnya sangat kuat secara fisik, dan kalau bergulat, ya, Ali radhiyallahu an tidak dapat dikalahkan oleh para sahabat. Ya. Sewaktu-waktu ia pernah gulat mengalahkan 3 sahabat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Ali, kata Rasul, kamu pergilah ke belakang bukit sana. Kamu akan temukan orang yang bisa mengalahkanmu. Nah, Ali penasaran. Dan ia pun mengikuti perkataan Rasulullah. Dia pergi ke tempat tersebut. Setibanya di belakang bukit, ternyata ada orang yang memakai cadar, ya, yang menutupi alisnya, hingga hanya kedua bola matanya saja yang terlihat. Nah, ashabiku semua, orang itu memberi isyarat kepada Ali untuk masuk ke dalam sebuah arena yang memang terlihat sengaja dibuat untuk bertarung. Ali masuk, ya, dan kemudian bergulat dengan orang tersebut, ya. Dengan 2-3 gerakan saja Ali radhiyallahu an bisa dikalahkan. Sampai 2-3 kali, yaitu bertarung sampai 10 kali bertarung, Imam Ali selalu kalah itu. Ya, sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan mengaku kalah. Ia pun ingin tahu siapa lawannya. Setelah dibuka cadarnya, oh, ternyata lawannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah Nabi ingin mendidik Imam Ali, ya, bukan dengan dipermalukan di depan sahabat yang lain, tapi diajak ke belakang agar tidak muncul kesombongannya. Ashabiku semua, Masya Allah, Rasulullah SAW itu fisiknya yang sangat bagus. Ya, juga karena semua Nabi dan Rasul diberi kekuatan 10 orang laki-laki. Nah, jadi ashabiku semua, jadi olahraga itu, ya, bukan hanya sekedar memanah, ya, atau lagi berkuda,
atau lagi berenang. Tapi ada satu olahraga yang dilupakan oleh kita ya, atau mungkin kita takut gitu kan, itu bergulat. Aha. Dan gulat ini pun ya salah satu olahraga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sahabatku semua, nah mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika video kali ini bermanfaat, ya jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.